Kamu Lanjut, curi. Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, ini kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. Anda pernah nggak baca huruf ini diajarin? 9 lalu ada angka 3 di sini. Bacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini 3 nih. Tahu nggak sih ini sebetulnya apa? Anda nggak pernah diajarin bahasa Ibrani. Tahu nggak? Alkitab Anda mencuri istilah ini dari Islam. Ustaz, kitab suci mau biar apa, Ustaz? Arabic Bible. Nanti buka Coptic Church, Anda mencuri. Taliban Iya. bisolati. Allah Berapa huruf ini? Akbar. Berapa huruf ini? Ayo, pencuri ketahuan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu dibaca ketika sholat Nah itu dalam Islam. Kemudian belum lagi ilallahi Allah. Belum lagi bisolati. Kata Kainama, ayo ketahuan mencuri. Waduh, Kainama memang betul-betul dia entertainer sejati. Oke, kita bahas pelan-pelan ya, pelan-pelan teman-teman ya. Alkitab Anda mencuri dari Islam. Ini adalah kata Kainama ya. Orang Kristen itu pasti tidak pernah diajarkan bahasa Ibrani. Biasalah kebiasaan dia. Jadi dia tuh tahu bahwa memang jemaat Kristen pada umumnya memang tidak belajar bahasa Ibrani dan memang kita belajar dari terjemahan begitu. Tapi ini bagi mereka tuh kayak penting banget gitu loh. Oke, nggak apa-apa, kita iyain aja ya. Lalu kemudian dia membuka terjemahan Arabik dari Daniel pasal 9 ayat 3 dan dia menemukan ada kesamaan dengan doa sholat Islam. Dari sini kalian, teman-teman, bisa sudah menemukan nggak bahwa ada keanehan yang dia lakukan. Permasalahan logis dari seorang Kainama ini adalah ketika dia menuduh kita mencuri, Alkitab kita mencuri. Dia mencari ayat yang ada kemiripan sebutan dengan unsur-unsur Islam. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Setelah dia cari ayat, lalu kemudian dia suruh terjemahan Arab. Pertanyaan kita kan begini, ini aneh banget. Kan dia ngomong, Anda diajarin bahasa Ibrani nggak? Tapi kenapa dia tidak bahas bahasa Ibrani? Yang kenapa yang dia bahas adalah bahasa Arabnya. Dan setelah dia bahas bahasa Arabnya, kemudian dia mengambil kesamaan kata-kata, lalu kemudian dia bilang, ini Alkitab Kristen mencuri dari Islam karena cocok sama sholatnya orang Muslim. Bukankah ini kekonyolan yang hakiki, teman-teman ya? Ini kekonyolan, kebodohan yang luar biasa. Kebodohan yang luar biasa. Dari tadi dia mengatakan tentang bahasa Ibrani, tapi kemudian dia nyambungin ke bahasa Arab tanpa membahas bahasa Ibrani. Apa maksudnya? Lalu dalam bahasa Arab, kalau teman-teman kita baca ya, kita lihat logikanya dia ya. Daniel pasal 9 ayat 3. Saya langsung ambil aja terjemahan bahasa Indonesianya karena saya tidak bisa membaca bahasa Arab. Jadi saya tidak akan taruh dalam bahasa Arab. Tapi teman-teman bisa lihat Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku Daniel mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa. Ini perkataan ini adalah perkataan yang memang mirip dengan kalau kalian lihat, teman-teman lihat tadi itu adalah semacam perkataan yang dipakai untuk dalam part of sholat mereka atau ibadah mereka. Di sini bahasa Arabnya lalu diterjemahin secara bahasa Indonesia. Aku sungguh menghadapkan wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi dengan penuh ketulusan. Menghadapkan wajah kepada Sang Pencipta. Mirip gak? Ya mirip. Karena di Daniel pasal 9 ayat 3 dikatakan aku mengarahkan mukaku atau wajahku kepada Tuhan. Jadi ini satu hal yang mirip dan oke. Tapi lucunya adalah kemiripan ini dikatakan oleh Kainama, ini adalah mirip karena Kristen mencuri dari Islam. Oke, saya kasih contoh boleh ya. Ini cuma contoh, jangan marah ya. Kalau ada fanboy Kainama lalu kemudian marah ya saya nggak tanggung jawab ya. Tapi ini cuma contoh. Misalnya contohnya begini, inilah yang dilakukan oleh Kainama. Contohnya begini. Ada seorang sepasang ya, bocil lagi pacaran. Lalu kemudian si laki-laki mengatakan, sayang, cintaku kepadamu itu seluas lautan. Lalu kemudian yang cewek bilang, ih,
papaku juga dulu bilang begitu ke mama gitu. Ya, papaku bilang begitu juga ke mama. Lalu kemudian kesimpulan dari si bocil cowoknya adalah, oh berarti papamu mencuri puisi romantisku. Papamu yang ngambil dari aku. Teman-teman, kalau Anda sadar, inilah logikanya Kainama. Inilah logikanya Kainama, begitu loh. Inilah logikanya Kainama. Iya enggak? Kalau Anda jadi anak cewek ini, Anda akan bilang apa? Anda akan bilang begini, emangnya kau atau papaku yang lahir duluan? Siapa yang mencuri siapa? Ketika si cowok ini gombalnya mengatakan cintaku seluas lautan, si cewek bilang, loh papaku juga dulu bilang begitu. Tapi cowok ini mengatakan, oh kalau begitu papamu yang mencuri puisi romantisku. Lah si cowok masih bocil, lahir belakangan. Logikanya siapa yang mencuri siapa? Gitu loh. Nah, kalau Anda bisa memahami logika ini, maka saya terusin ke Daniel pasal 9. Apakah Daniel pasal 9 ayat 3 itu adalah curian dari Islam? Aduh. Masalahnya adalah kisah Daniel itu berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan Islam itu baru ada abad ke-7 sesudah Masehi. Siapa yang duluan siapa? Tetapi lucunya adalah Kainama kemudian memberikan sebuah logika kebolak-balik, sungsang, dan kemudian membodohi banyak orang. Dan bagi saya yang kayak begini, harus ditelanjangin kebodohan logika pikirnya. Supaya apa? Supaya jangan bodohin banyak orang gitu loh. Ya. Jadi gini loh, Al-Ustadz Kainama, junjungan dari Ustadz Ipung Atria, gimana ceritanya Alkitab Kristen itu dituduh mencuri dari Islam? Mencuri. Bagaimana ceritanya Alkitab Kristen dituduh mencuri dari Islam? Anda mencuri. Itulah dia ya. Makanya saya bilang begini, betapa bodohnya mereka yang bernarasi agama Kristen itu mencuri dari Islam. Dia seperti mengatakan bahwa agama pagan Mesir itu mencuri sujud sholat kami. Di depan teman-teman kalian bisa melihat bahwa itu adalah semacam inskripsi dari huruf paku, hieroglif Mesir. Dan digambarkan bagaimana ada tata cara sujud menyembah patung, ya, menyembah dewa orang Mesir. Sujud, lalu mencium mukanya sampai ke tanah. Untung aja Kainama dengan logika yang sama nggak bilang, ini pagan Mesir mencuri sujud sholat kami. Ya emang mereka punya kekuasa, mereka punya segalanya. Jadi semuanya itu mereka anggap mencuri dari mereka. Sekali lagi ya, Anda paham ya maksudnya ya ketika saya ngomong ini. Dengan logika yang sama, Kainama itu mengatakan sebenarnya semuanya itu mencuri. Karena apa? Kalau misalnya ada yang sholat, ya udah itu mencuri dari Islam. Kalau ada yang dikuburi pakai kain kafan, itu semua dari Islam. Ya itulah logika mereka.